Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka biman huwa mahmudun bikulli lisan wa nashkuruka biman a'tan ni'ami ala kulli insan. Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Ramadan kali ini saya akan membahas mengenai budaya membaca atau budaya ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ayat atau surah yang pertama kali turun adalah Iqra atau surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq turun. Iqra diulang dalam surat Al-Alaq menjadi 2 kali. Surat pertama, ayat pertama dan ayat ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Iqra, malaikat Jibril pernah meminta Nabi Muhammad diulang 3 kali. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad, ma ana biqari'in. Jibril mengatakan lagi, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Kemudian Jibril mengatakan lagi, ma ana bi Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ma ana biqari'in. Karena membaca ketika menggunakan kata qara'a dalam tradisi Arab, membaca kalau kita maknai sebagai how to read, sebagaimana kita pahami sekarang, membaca adalah menggunakan kata tala yatlu. Sedangkan qara'a itu berarti meneliti, menghimpun. Iqra, kata qara'a juga berarti membaca kitab suci. Sementara Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab waktu itu tidak punya tradisi kitab suci. Karena kitab suci lahir pada Bani Israel, orang Yahudi. Di Arab tidak ada budaya membaca kitab suci. Maka ketika dibilang Iqra, baru Nabi Muhammad setelah 3 kali baru akhirnya ngeh dan mengikuti Jibril. Tentunya ini ada pesan. Yang pertama, Iqra, how to read. Bagaimana kita ketika Iqra membaca, seperti kita Ramadan, ketika kita hanya sekedar membaca, mengejar target 1 hari 1 juz, setiap habis sholat kita membaca 4 halaman, maka dalam 1 bulan kita selesai 30 juz. Tapi ketika kita belum memahami maknanya, kita belum tahu asbabun nuzulnya, kita belum tahu nasah mansukhnya, itu kita baru tahap yang pertama, yaitu Iqra dalam arti membaca secara literal. Kemudian Iqra yang kedua adalah tahapan di mana orang harus memahami, how to understand. Seseorang tidak cukup hanya membaca secara huruf. Memang membaca Al-Quran itu muta'abbad bitilawati. Membaca Al-Quran diberi pahala oleh Allah. Karena setiap hurufnya Al-Quran merupakan mukjizat. Kata-kata yang terkandung dalam Al-Quran itu i'jaz. Maka kita perlu meningkatkan, tidak cukup hanya membaca, tetapi kita harus meningkatkan pemahaman kita, terutama mengenai nasah mansuh. Nasah dan mansuh ini bukan berarti Allah bingung karena mempunyai syariat kok kemudian berubah lagi, bukan seperti itu. Nasah dan mansuh ini ibaratnya seperti anak kecil ketika dia umur 0 sampai 2 tahun, maka dia sisui, dia minum, makan melalui ASI, dengan ASI. Tetapi ketika setelah 2 tahun, maka dia berganti bukan ASI lagi. ASI ini syariat, tapi ada batasnya. Dia ada date of expiry-nya. Dia ada batas waktu sampai relevan sampai 2 tahun. Kemudian
Setelah 2 tahun, anak itu memakan bubur, kemudian berikutnya makan nasi dan lain sebagainya. Itu apakah tidak syariat? Tentunya syariat. Kemudian Iqra yang kemudian kita bisa lebih jauh daripada memahami. Kita bisa membaca Al-Quran, tidak cukup memahami maknanya, mengetahui nasah mansuhnya, asbabun nuzul, tetapi kita secara emosional kita bisa menyelami apa yang terkandung dalam ayat itu. Jadi lebih dari sekedar tadabbur, tapi Al-Quran itu betul-betul mendarah daging dan kemudian terefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disitulah Iqra sudah mencapai pada Iqra tahap yang ketiga. Kemudian Iqra, kenapa Iqra? Kemudian karena memang pengetahuan ini dimulai dari membaca. Membaca adalah jendela dunia, membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca kita memahami situasi, kita bisa merubah keadaan. Diawali dengan membaca, dimulai dengan ilmu. Tanpa membaca orang tidak akan mendapatkan ilmu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan bacaan yang sungguh-sungguh, melakukan riset dan lain sebagainya, maka Iqra wa rabbukal akram. Kalau kita membaca, berikutnya kita akan mendapat anugerah-anugerah yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah yang Maha Karim, itu Iqra wa rabbukal akram, melalui karunia-karunia yang berupa ilmu, karunia yang bersifat pemahaman yang baik mengenai agama, karunia yang bersifat materi, semuanya insya Allah akan datang. Dan derajat kita akan naik karena memang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Budaya membaca ini harus dimiliki oleh setiap generasi muslim. Sekarang ini kenapa peradaban Islam cenderung mengekor, tidak seperti zaman keemasan Islam dulu? Karena pada masa keemasan Islam dulu, ilmu atau budaya ilmu itu menjadi satu budaya yang dimiliki oleh hampir semua umat, hampir seluruh lapisan masyarakat. Rasulullah sendiri pun mempunyai komunitas intelektual di Madinah. Ada namanya Ashabus Suffah, kelompok intelektual yang dia dididik Nabi langsung di Masjid Nabawi. Dan sebenarnya menurut pendapat Profesor Al-Faslan, itu ada sekitar 60 masjid yang di situ diadakan halaqah ataupun kajian. Kalau sekarang ini menjadi satu komunitas ilmu. Disitulah komunitas ilmu itu akan melahirkan produk-produk intelektual, produk-produk ilmu, sehingga umat Islam berikutnya pada generasi-generasi sampai generasi tabi'in, itu umat Islam dalam bidang keilmuan sangat luar biasa. Dulu seorang yang pakar, satu orang itu sangat komprehensif. Dia pakar sains, dia tidak hanya menguasai agama. Kita bisa lihat misalkan Ibnu Sina, dia juga seorang dokter. Ibnu Rus, dia seorang ulama fakih, dia sebagai ahli fikih atau seorang fakih pada madhab Maliki. Tetapi satu sisi dia juga mengarang kitab tentang kedokteran. Beliau juga seorang filosof. Al-Ghazali juga demikian. Dan misalkan Abu Rayhan Al-Biruni dan juga para ulama-ulama lain, Ar-Razi, semua. Jadi dulu tidak ada dikotomi ilmu. Dan itu bisa kita kuasai jika budaya membaca kita mulai dari generasi-generasi muda. Dimulai sejak kecil, budaya membaca harus sudah ada pada generasi muslim. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.